Teman-teman, kita masuk pada pembahasan terakhir di materi Dynamic Routing dengan protokol OSPF, yaitu kita akan membahas tentang OSPF multi-area. Sebelumnya, kita sudah belajar untuk konfigurasi OSPF dengan topologi 2 router, 3 router, serta VLAN. Dimana apabila kita akan konfigurasi OSPF, kita harus masuk dulu ke router. Nah, di sini harus ketikkan konfi, lalu kita masuk ke router OSPF 2. Kemudian baru kita ketik network yang akan kita advertise atau kita promosikan, misalnya di sini 20.20.20.0, lalu masukkan wildcard masknya yaitu 0.0.0.255 area 0. Nah, area 0 inilah yang nantinya akan kita bahas. Area ini yang akan kita ganti menjadi beberapa angka, misalnya untuk area 1, area 2, dan seterusnya. Nah, area itu yang berfungsi untuk menandai area yang kita tandai. Misalkan di router 1 merupakan area 0, dan di sebelahnya dari router 2, router 3, dan switch ini merupakan area 1. Namun, apabila teman-teman ingin menambahkan satu router di sini, misalnya, lalu router tersebut dikonfigurasi untuk menjadi area 2, itu tidak bisa karena area 1 dan area 2 itu harus terhubung langsung ke area 0. Nah, kita akan membagi menjadi dua area. Misalkan di sini untuk ini merupakan area 0. Dan untuk sebelahnya di sini ini kita akan ubah menjadi area 1. Nah, di router 1 ini merupakan area 0, dan di router 2, router 3, serta switch ini merupakan area 1. Maka kita harus mengganti semua area yang telah kita konfigurasi tadi agar sesuai dengan area yang telah kita tentukan ini. Kita akan cek di router 1 terlebih dahulu. Misalnya di sini enable, lalu dengan perintah show run, teman-teman klik spasi sampai bertemu dengan router OSPF 1. Nah, di sini di router 1 karena semua networknya sudah menjadi area 0, seperti kita lihat pada topologi kita bahwa di router 1 ini akan kita masukkan ke dalam area 0. Tapi karena network di router 1 ini sudah area 0 semua, maka kita tidak perlu menggantinya. Kemudian PC 2 akan masuk ke area 1 misalkan. Nah, teman-teman ingat bahwa sebelumnya kita konfigurasi di router 2 dan router 3 itu kita masukkan ke area 0. Maka otomatis sebagian router 2 akan kita biarkan di area 0, dan sebagian dari router 2 akan kita ubah menjadi area 1. Dan router 3 akan kita ubah juga menjadi area 1. Nah, untuk gigabyte 0/0 ini akan kita ubah menjadi area 0, dan untuk gigabyte 0/2 akan kita ubah menjadi area 1. Kita coba jadi kita ketik show run, do show run. Di sini spasi hingga bertemu router OSPF 2. Nah, di router 2 ini semua networknya masih terkonfigurasi atau masih masuk ke dalam area 0. Bisa kita dilihat di sini topologinya. 10.2 ini masuk di area 0, maka kita tidak perlu mengubah karena di sini 10.0 ini sudah masuk ke area 0. Sedangkan yang perlu kita ubah yaitu untuk 2.0 dan untuk 20.0 karena sesuai dengan topologi yang kita buat tadi. Jadi, teman-teman untuk keluar dari more ini, teman-teman klik saja Q, lalu kita kopikan yang kedua untuk network 192 ini. Copy. Di sini teman-teman ketik no, lalu paste kopian yang tadi. Di sini enter. Lalu kita dengan perintah ini kita sudah menghapus untuk network 2.0 di area 0. Lalu kita paste lagi. Di sini kita ubah menjadi area 1. Enter. Kita juga akan copy di network yang 20.0 ini untuk copy. Lalu sama caranya, no, lalu pastekan, enter. Nah, di sini ada peringatan bahwa 5.0 interface-nya down. Kita skip saja, lalu kita paste lagi. Di sini areanya diganti menjadi 1.
agar sesuai dengan topologi. Enter. Kemudian kita pindah ke router 3 untuk mengubah semuanya masuk ke area 1. Show run. Spasi, spasi, spasi. Nah, di sini ada banyak network yang harus kita ubah. Karena ini semuanya masih di area 0, maka kita harus ubah ke area 1 sesuai dengan topologi yang kita buat tadi. Q. Kita masuk dulu ke router. Konfigurasi terminal, lalu router OSPF 3. Caranya sama saja. Untuk menghapusnya kita klik 0, lalu untuk yang network ini kita kopikan, copy, di sini paste, enter, lalu kita paste lagi menjadi area 1. Lalu untuk yang kedua, yang 3.0, copy, 0, paste, lalu kita paste lagi, ganti menjadi 1. Untuk yang ketiga, copy lagi, no, paste, lalu paste lagi, diganti menjadi 1. Untuk yang keempat, no network, copy, paste, menjadi area 1. Dan untuk yang terakhir, juga kita copy, no network, paste lagi menjadi area 1. To show run. Spasi, spasi, spasi. Nah, bisa dilihat sendiri untuk di router 3 semua networknya sudah berubah menjadi area 1. Artinya sudah sesuai dengan topologi atau sudah sesuai dengan area yang sudah kita tandai tadi. Switch ini juga termasuk ke dalam area 1 karena ini merupakan 4.0 dan 5.0 masuk ke area 1. Nah, setelah kita mengganti semua networknya untuk dibagi menjadi ke area 0 dan area 1, maka akan muncul beberapa perbedaan. Misalkan di sini kita masuk ke router 3, lalu kita cek to show IP route. Di sini spasi saja. Di router 3 ini terdapat IA, yang artinya IA ini merupakan inter area atau OSPF inter area. Yaitu misalkan ini OIA atau OSPF inter area untuk 10.10.10.0 berarti berada di area 0, dan untuk 192.168.1.0 yaitu berada di area 0 karena di inter area. Kemudian coba cek juga di router 2 ini to show IP route. Nah, di router 2 ini tidak ada yang namanya inter area atau IA karena router 2 ini sifatnya adalah sebagai penghubung antara area 1 dan area 2. Kita cek di router 1. Show IP route. Nah, di router 1 ini banyak yang inter area karena router 1 merupakan area 0 dan yang inter area ini merupakan area 1. Kita akan coba ping antara area 0 dan area 1 apakah mempengaruhi karena kita sudah mengganti areanya. Coba kita ping dari PC 1 ke PC 2. Successful. Kita ping dari PC 1 ke PC 3. Di sini juga successful. Yang berarti saat kita mengganti area pun masih bisa untuk berkomunikasi antara area 0 dan area 1. Jadi seperti itulah untuk penjelasan konfigurasi Dynamic Routing OSPF multi area.